Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar? Gimana kabarmu? Oke, lur. Kita lanjutin untuk readingan sebelumnya. Ini kita akan coba baca untuk di minggu kedua September ya. Di readingan sebelumnya itu minggu pertama. Kita lanjut ini ke minggu keduanya. Oke. Readingan ini sifatnya general, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Dan energi banyak orang yang saya baca di sini. Readingan ini untuk semua zodiak, apapun itu zodiakmu, monggo silahkan didengarkan dulu. Karena ini readingan saya berfokus ke energi bulan ini. Ya, energi di September. Bagaimana situasi secara energinya. Kayak gitu. Ya. Lur, absen dulu deh. Dari kota mana sedulur yang hadir? Yuk. Monggo absen dulu deh. Oke, kalau di Agustus kemarin kan saya kasih clue ya. Hawa bulan Agustus itu panas, rawan konflik, rawan ribut sama orang, kan gitu. Nah, kemarin di minggu pertama juga sudah saya bahas. Nah, ini di minggu keduanya. Di readingan sebelumnya di minggu pertama itu banyak hal positif, hal baik yang saya bahas di situ. Ya karena hawanya memang enak lur gitu. Nah, di minggu kedua ini saya belak-belakan aja, situasi mulai tidak menentu ya. Situasi kurang kondusif kayak gitu lor. Hati-hati dengan flying victim atau sifat NPD dari orang di sekitarmu. Ini nggak jauh-jauh ya dari orang terdekatmu sendiri kayak gitu. Tahu lah ya apa itu flying victim. Seseorang yang selalu mencari kebenaran, mereka nggak sadar dengan kesalahan diri mereka, mereka banyak menyalahkan kamu gitu loh. Ya. Tapi dari gini ya, kalau dari energi kamu itu saya ngerasa kamu lebih tegas gitu, kayak lebih berani gitu ya, nggak gampang melempem lagi lah gitu loh ya. Saya ngerasa kamu berani ngomong nih di minggu kedua ini gitu ya, ketika kamu merasa kayak disudutkan, kurang dihargai, dan malah suka disalahin terus gitu. Padahal kamu udah berusaha sebaik mungkin, ya mereka malah flying victim ke kamu. Di sini di minggu kedua, saya ngerasa kamu tuh lebih tegas gitu loh. Ini yang saya suka gitu loh ya. Ya semoga kamu bisa setegas itu. Tapi ya itu tadi sih, tidak semua orang ya, tidak semua orang punya sifat ketegasan kayak gini gitu loh ya. Ya semua orang punya sifat tegas, cuman semental ini, seberani ini ya hanya orang tertentu sih kayak gitu. Cuman gini ya, walaupun kamu itu misalnya kamu tuh orangnya yang nggak tegaan lah, yang nggak enakan lah, yang nggak isowan lah, nggak bisaan lah, yang mungkin gampang nurut lah, inilah itulah. Di minggu kedua ini kamu tetap tegak. Aduh. Aduh, sorry, keselak. Saya ngerasa kamu lebih tegas ya. Lebih berani untuk berbicara, berani untuk ngomong gitu. Aduh, sorry ya lur ya, saya lagi kurang fit ya. Kayak biasa, video di channel ini nggak pernah saya edit, jadi segala suara apapun akan terdengar gitu.
biar natural aja sih. Jadi gini ya, kamu nggak perlu khawatir ya kalau misalnya nih kamu di minggu kedua di September ini ngerasa banyak situasi yang nggak kondusif dari orang-orang di sekitar kamu dan orang terdekat kamu, ya kamu harus berani berbicara gitu loh. Kamu harus berani membela diri kamu sendiri. Karena mungkin kamu udah terlalu lama tersakiti, kamu udah lama mendem, ya kan? Ya ampun bro, lur. Kamu udah lama banget mendem perasaan, unek-unek gitu. Kamu berusaha untuk gini sih, sebenarnya kamu itu bukan kalah, bukan nurut atau apa, enggak. Kamu hanya berusaha untuk ya gimana pun ini saudara, gimana pun ini teman, mau gimana pun ini orang terdekat kamu gitu. Dalam hati tuh masih ada kayak gitu. Jadi mau mereka gimana-gimana ke kamu, ada sebagian di antara kamu yang mungkin sebelumnya kayak ah ya udahlah, ya Swiss lah gitu loh. Ya akhirnya kamu mendem dan mungkin ini di minggu kedua nih kayak puncaknya gitu loh. Ya, puncaknya. Jadi kamu berani ngomong di sini gitu. Ya memang harusnya gitu sih. Biar kamu nggak di apa? Nggak diinjek terus gitu loh, ya. Hmm. Oke. Okay. Tapi ya kembali lagi sih, memang butuh itu ya. Saya ngerasa kamu di minggu kedua memang benar-benar butuh uh, gebrakan, perubahan, keberanian, dan please kamu harus berbicara di sini ya mengenai enak dan gak enaknya. Wis perasaan yang gak enak itu agak dimundurin dulu, ya agak dikurangin dulu ketika kamu berhadapan atau berkoneksi atau ngobrol dengan berkomunikasi dengan seseorang yang banyak seperti menekan kamu, jelekin kamu, yang negatif ke kamu lah. Pokoknya ini harus benar-benar kamu harus tegas. Ingat modalnya kebenaran dan jujur, ya. Gitu. Karena atau ya saya ngerasa kamu kayak aduh gitu, sabar banget ya. Gile lu. Asli lu sabar ini selama ini, bro, gitu loh. Ya. Wow, tekanan, bahkan ya maaf kata kayak hinaan, kamu kayak tersenyum aja selama ini, cuman nggak tahu ya, kamu memang aduh kayak udah capek banget dengan segalanya gitu tentang orang-orang terdekat kamu ini. Dan selama kamu tidak salah, kamu harus berani apapun itu ya, termasuk kalau nanti misalnya nih ada yang fitnah kamu, kamu harus tegas. Kamu nggak boleh melo, kamu nggak boleh melempem lagi. Udahlah, kamu harus jadi pribadi kamu dan kamu harus jadi seseorang yang berbeda, yang lebih tegas, lebih berani lagi, ya, gitu. Oke. Di minggu kedua ini saya ngerasa ada keberpihakan ya, ada keberpihakan. Keberpihakan apa sih? Yaitu tentang kejujuran, ya, itu, dan kebaikan, ya. Ya, ketika kamu jujur, kamu selama ini berusaha untuk baik dan sebagainya, tapi masih juga ibaratnya mereka berperilaku nggak baik sama kamu, dan ketika kamu berani berdiri, kamu berani bicara, ini mereka sepertinya terdiam. Dan mereka kayak, kok ternyata kamu seberani ini gitu, ternyata kamu gitu. Jadi saya ngerasa ada shock dari mereka. Mereka tuh kayak dapat shock terapi dari kamu gitu loh. Dimana selama ini mungkin mereka menilai kamu, melihat kamu sebagai orang yang lemah, yang bisa mereka kendalikan, yang kamu selalu mungkin banyak nurutnya sama mereka. Di sini mereka akan ngerasa shock. Itu dengan ya kaget aja sih dengan perubahan kamu, udah kok begini loh ya. Gitu loh. Arti keberpihakan ini, semesta bersama kamu, alam bersama kamu, energi positif bersama kamu. Ya, kamu harus menindak segala penindasan itu gitu ya. Saya ngerasa memang ada di antara kamu yang mendem banget tadi itulah ya.
ditindas. Kamu harus berani. Itu kan. Kemerdekaan, iya kemerdekaan. Ini sih. Dan di minggu kedua ini saya ngerasa peluangnya banyak ke kamu. Hal baik mulai berdatangan ke kamu. Di pertengahan ya. Di pertengahan minggu kedua nih, saya ngerasa banyak perubahan positif dan hal-hal baik mulai berdatangan ke kamu gitu loh ya. Karena di sini kamu sudah menjadi jati dirimu yang sebenarnya gitu loh. Kamu kembali ke diri kamu lagi ya gitu. Di pertengahan minggu kedua ini saya ngerasa kamu lebih plong, lebih nyaman, lebih damai gitu. Kamu bisa fokus lagi ke kehidupan kamu, bisa fokus ke dirimu lagi, kayak gitu loh. Ya. Nah, perlahan mulai bertumbuh dan kesadaran ini dari ya orang-orang di sekitarmu mulai banyak menyadari ternyata kamu tuh sudah beda gitu. Kamu udah beda sekarang dan mereka kayak apa ya? Ungguh inggih sih. Aduh, ngerti kurang ungguh inggih ya. Jadi mereka kayak lebih sungkan sama kamu gitu. Mereka lebih apa ya? Kayak kurang berani lah. Mereka mulai nggak berani lagi sama kamu gitu loh. Poinnya gitu aja ya. Susah pula aku jelasinnya. Ya. Saya ngerasa kamu lebih dihargai sih di pertengahan bulan ini. Ya karena keberanian kamu tadi ya, ketegasan kamu itu tadi sih. Sampai keselak saya tadi di awal. Aduh. Karena ya memang agak berat sih di minggu pertama di awalnya, minggu kedua di awal ya. 1 sampai 3 hari lah. Ya di minggu kedua 1 sampai 3 hari itu memang situasinya agak nyesek aja. Cuma setelah itu kamu bisa lebih dihargai banget di sini gitu loh ya. Ya dalam hal apapun sih di sini ya, bisa tentang masalah karir atau mungkin dalam lingkup kekeluargaan gitu atau mungkin circle kamu gitu. Kamu bisa di minggu kedua pertengahan saya ngerasa banyak orang yang mulai menghargai kamu gitu. Ternyata kamu gitu. Oke. Dan di dalam segi pekerjaan pun ya mulai kembali apa ya, peluangnya ke kamu lagi gitu, balik lagi ke kamu ya. Nah masalah peluang ini tak kasih clue lagi ya. Di minggu kedua di awal minggu kedua hati-hati, ini peluang kamu bisa diserobot orang gitu. Orang-orang rese itu tadi lah kayak nyerobotin peluang kamu ya. Job-job kamu tuh kayak disamber-samber sama mereka-mereka ini gitu loh ya. Ya kalau misalnya nih job atau peluang kamu diambil orang, kamu udah berusaha untuk menghalangi tapi masih diambil mereka, ya sudah lepaskan aja, biarkan. Nanti masuk pertengahan akan terganti kok ikut dengan jauh lebih baik lagi. Kayak gitu loh Lur ya. Dalam segi karir di sini saya ngerasa lebih banyak perubahan ya di pertengahan minggu kedua ini gitu. Dan secara lingkungan pun mereka mulai agak minder nih ketika mereka mau mengganggu kamu tuh kayak agak minder gitu loh. Karena kamu udah jadi pribadi yang berbeda gitu. Ya, dan job pekerjaan mulai ke kamu lagi di sini. Gitu. Semangatmu pun juga apa ya? Apa itu namanya? Semangat kamu tinggi ya. Energi kamu positif, banyak energi positif di dalam diri kamu. Dan satu nih, kewibawaan. Nah, saya mau ngomong kewibawaan sampai lupa tadi. Kewibawaan kamu kerasa banget di sini. Gitu. Jadi kayak mereka-mereka ini yang mungkin selama ini kamu memendam perasaan tentang mereka ya. Kamu punya wibawa di sini. Kamu lebih berwibawa. Kayak gitu. Jadi mereka ya insya Allah deh, semoga mereka nggak usil-usil lagi lah gitu. Karena di Agustus kemarin kamu capek ngadepinannya orang-orang ini gitu loh. Ya. Ya, ini yang seru nih.
Oke, lanjut lagi tentang ini ya. Bentar ya. Oke. Nah, di minggu kedua, clue-nya selanjutnya adalah gini ya. Saya ngerasa ketika kamu mulai fokus dengan hidupmu, dengan tujuanmu, dengan planningmu ya tentang hidupmu lah ya. Di minggu kedua ini nih. Makanya tadi saya ngerasa kamu lebih tegas, lebih berani ya. Dan ketika kamu fokus ke tujuan kamu lagi di sini, ada kemungkinan kamu kayak ngerasa agak puyeng nih ngadepin orang-orang ini gitu loh ya, gitu. Mereka kayak sepertinya masih berusaha lah ya, padahal mereka ini sudah kalah sebenarnya, tapi mereka masih berusaha untuk ya itu tadi, menguji mental kamu gitu ya. Jadi di minggu kedua, di hari-hari terakhirnya ini saya ngerasa kamu mulai kesel. Kayak kepancing lah emosi kamu gitu karena manusia-manusia ini gitu loh ya. Dan ini nih yang saya khawatirkan, kamu menjadi pribadi yang berbeda ya. Ya tahu sendirilah kamu kalau lagi marah bagaimana gitu. Tapi ya kalau kamu emosi dan marah dengan orang yang pas, yang tepat, yang memang ini zolim ke kamu, yang usil sama kamu, ya sah-sah saja gitu loh. Ya memang harus apa ya, benar-benar kamu tegasin lah di itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kamu yang single-single dulu ya. Oke, yang single nih. Di minggu kedua ini clue-nya adalah tentang kamu sepertinya agak capek ngadepin sifatnya dia gitu. Ini cukup ngeselin nih di minggu kedua nih si doi ya. Doi kamu agak ngeselin nih gitu. Ya doi ini adalah orang yang sedang deket sama kamu, untuk kamu yang single ya. Gitu. Orang yang sedang dekat sama kamu nih sifatnya agak ngeselin gitu. Dan ngebuat kamu kayak agak bingung nih, orang nih gimana sih sebenarnya gitu loh. Orang ini seperti on off ke kamu. Jadi kamu kayak agak bingung nih, ini orang nih beneran suka atau enggak gitu. Jadi saya ngerasa ada kebimbangan itu dalam diri kamu dalam menilai seseorang yang sedang dekat sama kamu ini gitu loh ya. Di minggu pertama energinya banyak positif, ya mungkin kamu terhanyutnya di situ gitu loh. Nah di minggu kedua ini mulai kebuka lah. Nah nih sambungannya, ini mulai kebuka lor gitu, tentang ya sedikit demi sedikit lah tentang hal-hal negatif dalam dirinya, sifatnya kayak gitu, dan termasuk yang dia tutupi ya. Karena di readingan kemarin di minggu pertama itu kan ada clue tentang sesuatu yang ditutupi gitu loh, dan ini baru kebuka nih di minggu kedua ya. Nah dan termasuk lagi di sini ya, orang yang deketin sama kamu ini ada kemungkinan dia deketnya nggak cuman sama kamu gitu loh. Paham lah ya gitu, makanya diamatin dulu. Satu, yang kedua masalah sifatnya ya itu tadi sih, saya nggak tahu, saya ngerasa sifatnya nih kayak egoisnya tuh tinggi banget ya gitu. Dan dia kayak nggak mau ngalah sih di minggu kedua ini gitu. Dan satu lagi, dia seperti ya apa ya, nggak bisa memahami kamu gitu loh. Dia tuh nggak mau memahami dulu, dia tuh lebih kayak ngedepankan egonya dia, emosi dia gitu. Misalkan nih kamu jelasin sesuatu ke dia nih ya, bukannya dia itu memahami tentang apa yang kamu jelasin, tapi dia langsung sewot dulu gitu loh. Dia overthinking dulu gitu loh. Ini yang membuat kamu kayak pusing nih ngadepin dia nih gitu loh ya, kayak gitu. Cuman saya ngerasa kamu masih stay dengan dia
Ya, kamu masih stay dengan dia karena itu tadi, omongan dia yang selalu bicara tentang masa depan lah, nanti kita begini, nanti kita begitu, ya tentang masa depan lah gitu. Misalkan ya planning nikah lah, atau nanti beli properti lah, beli rumah dulu lah, atau apa. Kayak iming-iming, ini lebih ke iming-iming ya ngerasa gitu. Dan tak kenapa sih ngerasa kamu kayak ya udahlah itu masih lanjut aja sama dia ini gitu. Ya step by step sih ya yang jelas ya. Karena gini, untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana sifatnya seseorang yang sedang dekat sama kamu ini ya memang butuh waktu. Ya kamu jalanin dulu aja, selami aja terus dia gitu. Nanti kebuka kok bagaimana dianya, bagaimana dia sifat-sifat itu kan mulai kebuka secara perlahan nih di minggu kedua ini gitu loh Lur ya. Hmm. Dalam hubungan kamu, untuk kamu yang punya hubungan, ya sama sih sebenarnya ya. Di minggu kedua ini mulai kesel dengan pasangan kamu gitu loh ya. Karena saya ngerasa pasangan kamu lebih mementingkan seseorang ya. Seseorang ini bisa tentang keluarga, bisa tentang teman ya, gitu. Jadi kamu kayak ngerasa kurang kurang diperhatiin, nggak diprioritasin gitu. Kamu kesel dengan sifatnya dia. Belum lagi kalau sebenarnya kamu udah ngasih tahu bahwa aku nih butuhnya ini, ya tolong dong komunikasi yang baik gitu loh. Ya hargai aku dong, hargai keberadaanku gitu loh. Tapi dia masih ego aja sih gitu. Karena di minggu kedua ini saya ngerasa doi ini lebih kepada temannya, saudara atau orang terdekatnya dia gitu loh. Kayak agak mengabaikan kamu gitu. Ya. Hmm. Ya, ini bisa bisa agak agak anget lah ya di minggu kedua ini, agak anget nih hubungan kamu nih gitu. Ya masalah sifat tadi lah ya. Yang nyebelin kumat lagi nih nyebelinnya gitu. Cuman di sini lagi-lagi hubungan kamu di minggu kedua ya udah deh, bertahan dulu deh gitu. Karena ya mungkin untuk 1 sampai 4 hari pertama di minggu kedua ini konflik lah ya. Cuman setelah itu kayak nggak lama dia bisa apa ya, mood swing nih, masalah mood swing sih sebenarnya. Dia bisa tiba-tiba kayak baik sama kamu. Entah itu ngasih surprise lah, atau perhatian tiba-tiba ke kamu gitu. Kayak ngasih harapan yang wah banget sama kamu gitu. Jadi kamu kayak kelepek-kelepek lagi nih sama doi gitu loh. Ya, jalan lagi nih hubungannya, kayak gitu. Seru sih di minggu kedua ini. Nanti amati sendiri ya. Nanti boleh deh nanti komen di video berikutnya bagaimana situasi kamu di minggu pertama, kedua, ketiga gitu aja. Nanti setiap ada video yang tayang monggo komen aja. Saya suka baca-baca kayak gitu kok. Nah, gitu. Ntar ya. Oke. Tentang keseriusan ya, tentang keseriusan ini nyambungnya di video yang kemarin ya, di minggu pertama saya kan ada bahas tuh bahwa ada tentang planning pernikahan, tentang tujuan masa depan. Ya untuk kamu yang sudah nikah pun juga sama nih, kayak oh nanti kita mau beli ini nih, kita mau beli itu misalkan. Ya udah kayak rancangan gitu loh, atau mungkin punya anak lagi lah atau apa gitu loh. Yang jelas sesuatu tujuan di dalam hubungan gitu, ada omongan tentang masa depan gitu. Nah, di minggu kedua ini itu masih sama polanya. Jadi kamu berantem nih, ribut dar-dar kayak Tom Jerry sama dia. Ini balik-baliknya tuh kepada ngapain sih kita ribut? Kita kan sedang merencanakan ini untuk kedepannya bla 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 gitu. Jadi kayak luluh lagi gitu loh. Ya. Dan ini lebih ke bunga-bunga cinta sebenarnya ya. Arti bunga-bunga cinta itu ya gitulah, ya tahu sendiri. Ketika kamu ribut sama pasanganmu, berantem ya, perang dunia ke-10 mungkin. Tapi nanti setelah baikan ya, berpelukan lagi nih gitu, kayak Teletubbies ya, berpelukan itu perasaan tuh happy-nya minta ampun, senengnya minta ampun, ibarat orang itu kayak baru-baru pacaran gitu loh, ya kan? Apalagi udah nikah nih. Ya udah nikah ya gitulah ya, diwolak-walik ya gitu-gitu aja bentuknya gitu. Cuman setelah berantem ribut
berbaikan lagi tuh rasanya kayak cinta pertama atau mungkin kayak baru-baru pacaran, itu yang disebut bunga. Bunga-bunga cinta. Setelah ribut baik, bahagia, nanti ribut lagi, baik lagi, gitu. Jadi di minggu kedua nih polanya on off tadi ya, kayak gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini overthinking ya. Ini masalah overthinkingnya agak kumat nih. Tolong direnungin ya nantinya, hati-hati dengan soal overthinking. Ya, renungin sendiri-sendiri. Ini vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Ya, direnungin lah, hati-hati. Pokoknya di minggu kedua siapapun itu, please tolong hati-hati dengan pikiran kamu sendiri atau perasaan kamu sendiri. Oke. Sebisa mungkin berpikir secara sehat. Ya, makanya gunakan logika dan akal sehatmu nih dalam segi hubunganmu. Ya, bukan cuma soal hubungan ya, tapi koneksi kamu dengan siapapun nantinya. Mau itu masalah kerja, sahabat, teman, keluarga, tetap kita harus pakai akal sehat. Ya, jangan selalu dengan emosi dan emosi. Saya ngerasa pikiran kamu kayak ini bisa bercabang lagi nih, bisa ruwet lagi nih gitu. Ibarat benang bisa kusut nih pikiranmu. Ini nyerangnya ke dirimu lagi, nanti kamu bisa ngedrop lagi. Ya, jangan sampai lah kalau bisa ya. Ya. Nah, kemudian tak kasih clue lagi ya. Kalau misalkan nih kamu di minggu kedua ini kamu ngerasa kayak udah muak lah, capek lah dengan tingkah lakunya dia, ya dia ini bisa siapapun loh ya. Teman, sahabat, pasangan, siapapun itu yang berkoneksi sama kamu. Ya, kamu ngomong itu nggak didengar, kamu ngasih nasihat pun juga kayak diabaikan, stop. Berhenti dulu, berhenti. Di minggu kedua ini apapun itu kalau kamu ngomong atau apapun nggak dihargai, stop. Cukup. Ya, kamu ngasih nasihat baik ke orang itu, udah cukup kamu kasih nasihat itu sudah tuh stop, berhenti. Ya, stop, duduk dulu. Istirahat dulu, jangan paksa dirimu untuk memberikan pemahaman ke dia, sedangkan dia itu nggak mau mahamin kamu. Itu aja poinnya. Jadi jangan buang-buang energimu untuk memberikan pemahaman kepada seseorang atau lawan bicara kamu nantinya. Ya ini bisa siapapun loh ya, bisa pasangan atau siapapun loh ya. Makanya kamu di minggu kedua ini mau lebih melindungi dirimu sendirilah. Ya, gitu sih lur. Itu sorry, saya kelekean. Ya gini ya, nanti dicatat. Aduh, saya penasaran juga ini dengan situasi di minggu kedua nih. Saya yakin nanti pasti di video minggu ketiganya pasti banyak komentar nih. Gitu. Karena seru energi kamu di minggu kedua ini, seru gitu loh. Serunya itu baik buruk itu seperti seirama banget, kayak berjalan berdampingan nih. Ya, misalkan nih, ini kamu yang di tengah ya. Ini baik, ini buruk nih. Jadi kayak diapit antara baik dan buruk itu. Ya, silih berganti tuh, set 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 gitu. Jadi itu ya, ini bagi orang-orang yang suka tantangan ya, hidup yang kamu suka tantangan dalam hidup ini, kamu akan ngerasa happy di minggu kedua ini. Cuman terbanding terbalik untuk orang-orang yang gampang kepikiran, yang gampang baperan, lah mampus aja lah orang kayak gitu. Ya maksudnya bukan mampus gitu, maksudnya please lah sadar lah gitu loh. Masa iya mau kayak gitu-gitu aja sih? Ya, jangan selalu ngikutin pikiran gitu loh. Karena ya lucu loh ya. Karena pikiran sendiri dia ngedrop. Itu kan aneh gitu loh ya. Jadi mulailah memperbaiki segala pola yang nggak baik, ditinggalkan aja ya. Kayak gitu loh. Oke. Di sisi lain ya, di sisi lain di minggu kedua ini ada momen rezeki yang tak terduga. Saya tidak tahu tentang apa, karena ingat pengertian rezeki luas. Ya, satu hal lagi nih, kalau bicara tentang rezeki, lu jangan terlalu terfokus dengan satu tujuan rezekimu. Contoh, sebagai contoh saja, misalkan nih, kamu sedang mengharapkan dia itu membayar hutangmu karena kemarin dia janji tanggal sekian, mungkin di minggu ini, minggu kedua dia janji membayar tuh, kamu mengharapkan, kamu mikirin terus ya, akhirnya apa,
Rezeki-rezeki kecil yang lainnya itu kamu jadi lupa. Kamu nggak bisa ngerasakan. Kenapa? Dirimu terlalu terfokus dengan satu tujuan rezeki tadi. Sedangkan rezeki itu luas. Ya, gitu loh. Kamu punya ide, kamu sehat hari ini, ya. Kamu bisa ngerasa senang, happy, itu kan merupakan bagian dari banyak sekali rezeki. Ya, jadi jangan sampai kita itu terbutakan ya oleh sesuatu ambisi dalam diri atau hawa nafsu dalam diri gitu loh. Sehingga hal-hal baik yang lain di sekitar diri kita ini kita nggak ngeh gitu loh. Ya Lur ya. Gitu. Oke. Nah, di minggu kedua ini juga saya kasih clue semua pun siapapun yang hadir di sini, satu, tolong saya minta tolong ya sama kalian ya. Pondasimu nih, ya. Pondasimu. Apa itu pondasinya? Jiwamu atau batinmu. Batinmu, pondasimu adalah batin. Kekuatan batinmu ini akan sangat diuji di minggu kedua, ya. Tidak hanya tentang mental, tapi tentang batinmu di sini. Ya, bagaimana cara memperkuat pondasi batin? Yaitu dengan kesadaran. Ya, satu, sadar. Sabar, sadar. Ini petunjuknya nih. Sabar, yo sadar. Kalau udah sadar ya harus sabar. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang ya seperti biasa. Tak ingetin lagi. Yuk, ibadahnya. Itu aja. Ya, untuk yang muslim jaga tuh wudhu kamu. Itu penting ya. Kenapa? Ini ranah batin. Batin itu di luar logikamu, di luar akal sehatmu. Kalau ranah batin, ranah perasaan itu tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat atau logika. Ya, kadang kamu sendiri aja bingung sama perasaanmu sendiri. Bagaimana bisa dijelaskan dengan logika? Gitu loh. Sesuatu yang non logika, ya itu lawan katanya atau lawannya adalah dengan itu tadi spiritual. Ini urusan batin, ya. Oke, jelas ya. Jadi tolong di minggu kedua ini apapun itu nggak usah banyak alasan, lu kuat-kuatin lah itu ibadahmu, ya kesadaranmu, tolong banget itu penting. Ini demi kestabilan kamu nih, ya. Karena saya khawatirnya kamu nanti mulai banyak pikiran, mulai overthinking, hancur lagi nih, berantakan lagi, fokusnya, kerem tenan aku. Fokusnya kacau lagi nih itu. Ingat kemarin di Agustus gimana lu? Ya, oke Lur ya. Oke, sorry ya hostnya ya kayak gini lah ceplas-ceplos ke orangnya. Jadi ya semoga kamu nggak tersinggung. Kalau tersinggung berarti ya masih anak-anak gitu. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya dan saya mohon semuanya jaga kesehatan kamu di minggu kedua, kesehatanmu, fisikmu, cintai dirimu, sayangi dirimu, utamakan dirimu. Ini bukan tentang ego ya, tapi dirimu jauh lebih penting dari apapun. Oke? Ya, jelas ya. Ingat itu, catat bila perlu dan amati sendiri nanti. Bisa kamu cocokin nanti di minggu kedua ya. Saya hanya kasih gambaran-gambaran saja di sini. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya nih. The next kita bahas di minggu ketiganya ya. Jadi 1 bulan ada 4 minggu ya kan? Ya kan? 4 minggu ya. Jadi 4 kali nih, 4 kali pembahasan untuk September. Oke. Jadi stay tune aja di sini, tungguin aja. Oke, kita jumpa lagi di next time. Bye bye semuanya, sehat-sehat ya.